Namun hari itu nasibnya sedang malang. Seharian ia duduk di tepi sungai. Air mengalir pelan, seolah mengejek kesabaran. Tak seekor pun ikan yang mau menyantap umpan kailnya. Toba sangat kesal dan mulai putus asa. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Anehnya, baru saja akan bangkit, tiba-tiba kailnya ditarik ke dasar sungai. Tarikannya begitu kuat, seakan ditarik raksasa dari dasar bumi. Ia yakin telah mendapatkan ikan besar. Benar saja, setelah dia angkat, seekor ikan emas sebesar kepala manusia menggelepar-gelepar di hadapannya. Betapa senangnya Toba, segera dibawanya ikan tersebut pulang. Sesampainya di rumah, angin sore berdesir lembut di wajahnya. Ketika ia hendak memotong ikan itu, ikan tersebut berbicara. Toba terheran-heran. Tapi aku lapar, aku butuh lauk untuk makan hari ini, katanya. Nanti akan kusediakan makanan untukmu, lepaskanlah aku, jawab ikan itu mengibau. Toba yang merasa kasihan padanya akhirnya mau melepaskan kembali ikan tersebut ke sungai. Ajaib, setibanya di rumah, meja kayunya seakan tersenyum penuh makanan. Dan bahkan di dapur ada seorang wanita cantik jelita yang sedang memasak. Terima kasih kau telah menolongku. Aku adalah wanita jelma ikan itu. Sekarang aku akan mengabdi kepadamu, ujarnya lembut. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama di langit malam. Beberapa waktu kemudian, Toba ingin sekali menikahi wanita cantik itu. Wanita itu setuju, namun mengajukan sebuah syarat. Jangan sekali-sekali kau mengatakan asal-usulku dari mana, sekalipun kepada anak kita nanti. Bila kau langgar, maka akan terjadi sebuah bencana. Toba menyanggupi hal tersebut. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Mereka hidup bahagia. Namun karena Samosir hidup dimanja, ia tumbuh menjadi anak yang malas. Waktu seakan berjalan pelan di rumah itu, karena setiap hari isinya hanya keluhan sang ibu. Suatu hari, ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan nasi untuk ayahnya di ladang. Karena dipaksa, akhirnya Samosir mau melaksanakannya. Tapi di tengah jalan ia merasa lapar dan tangannya seolah digerakkan rasa lapar yang tidak bisa dikendalikan. Ia pun memakan makanan tersebut. Sementara itu, Toba yang merasa lapar dan tak sabar menunggu. Berkali-kali ia menengok ke ujung jalan
Dengan panik, wanita itu menyuruh Samosir untuk naik ke bukit paling tinggi. "Cepatlah nak, selamatkan dirimu." Samosir segera berlari. Air mata menetes seperti butiran mutiara di wajahnya. Lalu turunlah hujan yang amat lebatnya. Wanita itu segera terjun ke sungai dan kembali berubah menjadi ikan. Sungai mendadak bergolak, airnya mengamuk seperti lautan yang kehilangan batas. Toba merasa ketakutan dan teringatlah ia pada janjinya yang telah dilanggar. Tapi semuanya sudah terlambat. Air terus meluap dan menenggelamkan seluruh desa. Lama-kelamaan, genangan air itu membentuk sebuah danau yang amat luas, yang dinamakan Danau Toba. Di tengah-tengahnya terbentuk sebuah pulau yang diberi nama Pulau Samosir, tempat anak itu selamat. Dan hingga kini, setiap angin berbisik lembut di atas permukaan danau, semua orang percaya bahwa itu adalah bisikan kasih seorang ibu yang tak akan pernah hilang. Nah teman-teman, dari dongeng tadi ada nih pesan moral yang bisa kita sampaikan, yaitu pentingnya menepati janji, menghormati orang tua, dan mengendalikan emosi. Cerita ini juga mengajarkan bahwa ingkar janji seperti yang dilakukan oleh Toba bisa mengakibatkan pada malapetaka. Dan amarah yang tak terkendali bisa